Selamat datang di Dr. F Medical Education. Saya Faisal Rahman, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Rumah Sakit Pelita Insani. Pada video tutorial yang keempat ini, kita akan belajar tentang kelainan ruang jantung. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah yang pertama, bagaimana kita memahami pembesaran dan hipertrofi ruang jantung dapat mempengaruhi morfologi gelombang EKG. Yang kedua, kita dapat menentukan suatu right atrial enlargement, left atrial enlargement, right ventricle hypertrophy, dan left ventricle hypertrophy. Selamat menyaksikan video tutorial yang keempat ini. Pada video tutorial yang keempat ini kita belajar tentang pembesaran ruang jantung. Sebagaimana saya jelaskan di atas, kita belajar untuk memahami pembesaran dan ruang jantung yang dapat mempengaruhi morfologi gelombang EKG serta menentukan suatu RAE, right atrial enlargement, LAE, RVH maupun LVH. Gelombang P normalnya tinggi adalah 2,5 mm pada sadapan 2 dan lebar daripada gelombang P itu 0,11 second. Ini menjadi penting karena durasi maupun tinggi daripada gelombang P dia menunjukkan aktivitas daripada atrium. Right atrial enlargement berarti adanya pembesaran daripada atrium kanan. Tanda yang penting daripada pembesaran atrium kanan yang paling sering kita temukan adalah suatu stenosis pulmonal. Jadi bila mana ada penyempitan pada katup pulmonal, maka darah yang dari ventrikel kanan mengalami pembatasan untuk masuk ke arteri pulmonalis, sehingga di sana terjadi pembesaran daripada atrium kanan. Ini adalah kriteria daripada RAE, right atrial enlargement, atau yang kita kenal sebagai suatu P pulmonal, karena memang kelainan yang paling sering menyebabkan suatu RAE adalah stenosis pulmonal. Kita lihat di sini kriteria EKG-nya tidak sulit ya, dengan melihat tinggi gelombang P-nya itu lancip-lancip, tinggi-tinggi di sadapan 2, 3 dan APF, dan tingginya melebihi daripada 2,5 kotak kecil. Kemudian pada sadapan P1, biasanya kita melihat gelombang P yang bipasik. Pada sadapan P1, kita melihat defleksi awal daripada gelombang P yang menggambarkan depolarisasi daripada atrium kanan itu lebih daripada 1,5 mm. Jadi bentuk gelombang P yang tinggi-tinggi dan lancip-lancip ini menunjukkan abnormalitas daripada atrium kanan dan sering disebut sebagai suatu P pulmonal. Ini adalah contoh daripada P pulmonal tadi. Gelombang P-nya tinggi-tinggi, lancip-lancip pada sadapan 2, 3 dan APF, dan tingginya melebihi daripada 2,5 kotak kecil yang menunjukkan suatu RAE atau right atrial enlargement. Jadi untuk melihat adanya suatu RAE atau right atrial enlargement itu bisa kita lihat pada sadapan 2 dan P1, di mana sadapan 2-nya itu gelombang P-nya itu tinggi-tinggi, lancip-lancip, lebih daripada 2,5 kotak kecil, dan defleksi awal daripada gelombang P pada sadapan P1 itu juga tinggi dengan nilainya lebih daripada 1,5 kotak kecil. Ini yang P pulmonal sebagaimana yang telah saya jelaskan terdahulu, gelombang P-nya tinggi-tinggi, lancip-lancip, dan amplitudenya lebih daripada 2,5 kotak kecil. Kemudian LAE, left atrial enlargement, penyebab yang paling sering adalah suatu stenosis mitral.
di mana pada stenosis mitral berarti darah yang masuk dari atrium kiri ke ventricle kiri mengalami penyumbatan karena adanya penyempitan daripada katup mitral sehingga mengakibatkan atrium kirinya mengalami pembesaran. Jadi kriteria daripada LAE pada EKG, kalau tadi kita mengenal P pulmonal pada RAE, right atrial enlargement, di mana etiologi yang paling seringnya adalah suatu stenosis pulmonal, maka pada LAE atau left atrial enlargement kita mengenal istilah yang disebut P mitral. Karena kelainan yang paling sering pada left atrial enlargement adalah stenosis mitral, disebut sebagai P mitral. Kriterianya adalah kalau pada P pulmonal gelombang P-nya itu tinggi-tinggi dan lancip-lancip, maka pada LAE atau left atrial enlargement justru gelombang P-nya itu lebar-lebar durasinya. Gelombang P yang normal itu durasinya adalah 2,5 kotak kecil atau 3 atau kurang daripada 3 kotak kecil, maka pada LAE kriteria diagnostiknya adalah adanya pelebaran gelombang P lebih daripada 3 kotak kecil. Kemudian defleksi terminal di P1 negatif dengan lebar lebih daripada 0,04 dan dalam lebih daripada 1 mm atau 1 milipol. Ini kriteria ini disebut sebagai kriteria Morris. Ini kita bisa lihat suatu LAE kalau pada RAE atau P pulmonal gelombang P-nya itu tinggi-tinggi, lancip-lancip. Kemudian pada sadapan P1-nya itu gelombang P yang lancip-lancip tinggi-tinggi pada defleksi yang awal. Sedangkan pada LAE left atrial hipertrofi justru gelombang P-nya itu melebar lebih daripada 3 kotak kecil, dan kita bisa melihat pada sadapan P1 di mana gelombang P-nya itu pada gelombang P pada defleksi terminal yang kedua itu mengalami pelebaran. Ini adalah contoh daripada P mitral, yaitu gelombang P yang lebar-lebar pada sadapan 2 dan defleksi terminal pada P1 itu dalamnya lebih daripada 1 kotak kecil dan lebarnya juga lebih daripada 1 kotak kecil. Ini disebut sebagai P mitral. Kriteria daripada LAE atau left atrial enlargement. Kemudian yang ketiga adalah kita mengidentifikasi adanya suatu LPH, yaitu left ventricle hypertrophy. Kasus yang paling klasik pada LPH adalah suatu hipertensi. Ada banyak kriteria daripada LPH, dan kriteria yang paling kita sering pakai adalah kriteria dari Sokolov. Dari Sokolov kita bisa melihat adanya gelombang S, jumlah gelombang S di P1 dan jumlah gelombang R di P5 ataupun P6 itu lebih daripada 35 kotak kecil. Itu adalah yang paling gampang dari kriteria Sokolov untuk menentukan suatu LPH. Ini bisa kita melihat di sini. Ini kita lihat gelombang S di sadapan P1 itu adalah 25 kotak kecil, sedangkan gelombang R pada sadapan P6 itu lebih daripada, itu sama dengan 28 kotak kecil, sehingga kalau kita jumlahkan 25 plus 28 sama dengan 53, dan ini telah memenuhi untuk kriteria Sokolov bahwa dia adalah suatu LVH atau left ventricle hypertrophy. Untuk RPH, kriteria daripada right ventricle hypertrophy adalah kita bisa melihat adanya gelombang R yang lebih besar daripada gelombang S pada sadapan
prekordial kanan, yaitu sadapan P1. Sebagai contoh, pada RPH itu misalkan suatu mitral stenosis, salah satu contoh daripada penyebab daripada RPH atau cor pulmonal atau pulmonary hypertension. Ini kita bisa melihat adanya di mana rasio antara gelombang R dengan gelombang S itu lebih daripada 1 pada sadapan P1. Seharusnya kan gelombang R itu kecil di sadapan P1, tetapi ini justru kebalikan. Justru gelombang R itu lebih tinggi daripada dalamnya gelombang S di sadapan P1, dan ini memenuhi kriteria daripada RPH atau right ventricle hypertrophy. Rekan-rekan sejawat sekalian dimanapun berada, untuk mempraktekkan apa yang telah kita pelajari, saya akan paparkan sebuah kasus. Sebelum kita masuk ke diskusi interaktif, kami mengingatkan kembali langkah-langkah dalam melakukan interpretasi EKG. Yang pertama adalah kita harus tentukan irama daripada EKG tersebut apakah memenuhi kriteria sinus atau tidak. Yang kedua, kita tentukan frekuensinya berapa kali per menit. Kemudian yang ketiga, kita tentukan aksis pada bidang frontal apakah normal, apakah memenuhi kriteria left axis deviation, right axis deviation. Kemudian kita lihat aksis horizontal apakah normal atau memenuhi kriteria clockwise rotation atau counter clockwise rotation. Baru kemudian kita melihat gelombang satu persatu mulai dari gelombang P, kompleks QRS hingga gelombang T. Untuk gelombang P, kita tentukan apakah normal atau memenuhi kriteria left atrial enlargement atau right atrial enlargement. Kemudian kita lihat interval PR apakah normal atau memendek atau bahkan memanjang. Kita lihat kompleks QRS apakah sempit ataupun lebar untuk durasinya. Kemudian kita lihat morfologi daripada kompleks QRS apakah normal atau memenuhi kriteria left ventricle hypertrophy, right ventricle hypertrophy, atau suatu left bundle branch block atau right bundle branch block. Kemudian kita tentukan segmen ST apakah normal, apakah ada suatu ST depresi ataupun ST elevasi. Kemudian yang terakhir kita tentukan daripada gelombang T apakah normal atau gelombang T yang tinggi atau bahkan terbalik atau inverted. Baru kemudian kita ambil sebuah kesimpulan. Saya mengingatkan kembali tentang istilah supraventrikular dan ventrikular. Jadi bila mana irama itu tidak sinus, maka langkah kedua yang kita lakukan adalah menentukan daripada kompleks QRS. Bila kompleks QRS-nya itu sempit, berarti impuls itu berasal daripada supraventrikular. Berarti dia berasal daripada daerah atrium. Daerah atrium di daerah supraventrikular, batasnya adalah bundle of His. Bila mana kompleks QRS-nya itu sempit. Kemudian bila mana kompleks QRS-nya itu lebar, berarti impuls berasal dari daerah ventricle. Batasannya antara supraventrikular dan ventrikular adalah bundle of His. Berarti impuls bila mana kompleks QRS-nya itu melebar, dia berada di bawah bundle of His di daerah ventrikular. Ini adalah batasan antara supraventrikular dan ventrikular yang bisa kita lihat dari morfologi kompleks QRS apakah sempit atau melebar. Bila melebar berarti impuls adalah ventrikular. Ini adalah kasusnya, laki-laki 60 tahun dengan keluhan nyeri dada dan sesak napas. Pada pemeriksaan fisik didapatkan murmur sistolik 4/6 di katup mitral, ada pitting edem pretibial, hemodinamik yang stabil. Pasien ini memiliki faktor risiko merokok dan hipertensi. Ini adalah gambaran EKG pada laki-laki tersebut. Langkah yang pertama adalah kita tentukan apakah memenuhi kriteria sinus atau tidak. Kita lihat di sini. Kita melihat adanya suatu gelombang P lengkap. Gelombang P kompleks QRS
kita lihat bahwa gelombang P positif di sadapan 2 dan defleksi negatif pada sadapan APR. Kemudian setiap gelombang P diikuti oleh kompleks QRS. Pada kasus ini irama adalah sinus. Yang kedua, kita tentukan frekuensi jantungnya. Kita bisa melihat di sadapan 2 dengan cara menghitung berapa jumlah kotak kecil di antara interval RR. Di sini ada 19 kotak kecil, berarti 1500 dibagi 19 sama dengan 79 kali per menit untuk frekuensinya. Selanjutnya, kita tentukan aksis pada bidang horizontal. Kita lihat kompleks QRS predominan positif di sadapan 1 dan predominan negatif di sadapan APF. Ingat, dalam menentukan aksis pada bidang frontal, kita berpatokan pada sadapan 1 dan APF. Dengan demikian, aksis pada bidang frontal masih mungkin suatu aksis yang normal antara minus 30 hingga 90 derajat, atau bahkan mungkin suatu LAD antara minus 30 hingga 90 derajat. Nah, untuk menentukan itu, kita lihat di sadapan 2 apakah kompleks QRS predominan positif atau predominan negatif. Ternyata kita lihat di sini adalah kompleks QRS di sadapan 2 predominan negatif. Dengan demikian, aksis frontal pada gambaran EKG ini adalah suatu LAD atau Left Axis Deviation. Kemudian yang kedua, kita tentukan aksis pada bidang horizontal. Selanjutnya, kita lihat zona transisi apakah masih berada di P3 ataupun P4. Ternyata di sini kalau kita lihat zona transisi bergeser ke P5. Zona transisi di P5 bergeser ke kiri, dengan demikian aksis horizontal pada gambaran EKG adalah clockwise rotation. Dia berotasi searah jarum jam. Kemudian kita lihat gelombang satu persatu dari gelombang P, kompleks QRS hingga gelombang T. Kita lihat di sini ternyata gelombang P pada terminal akhirnya itu adalah defleksi negatif lebih daripada satu kotak kecil di P1. Kemudian di sini juga kita bisa melihat bahwa gelombang P-nya itu melebar di sadapan 2 lebih daripada 3 kotak kecil dan dia memenuhi kriteria suatu left atrial enlargement. Selanjutnya kita lihat interval PR. Durasi daripada interval PR pada kasusnya adalah sekitar 4 kotak kecil. Berarti normal karena durasi interval PR yang normal adalah antara 3 hingga 5 kotak kecil. Dan interval PR-nya itu regular atau teratur, jaraknya sekitar 4 kotak kecil. Selanjutnya kita lihat daripada kompleks QRS. Durasi daripada kompleks QRS adalah 0,08 second pada EKG ini. Normalnya kan untuk kompleks QRS adalah antara 1,5 kotak kecil hingga 3 kotak kecil. Durasinya ini masih normal, tidak ada pelebaran daripada kompleks QRS. Kemudian kita lihat morfologinya. Apakah memenuhi kriteria LPH, RPH, LBBB ataupun RBBB. Ternyata di sini gelombang S pada sadapan P1 adalah 28 kotak kecil dan gelombang R di sadapan P6 yaitu 8 kotak kecil. Sehingga kalau kita menghitung dengan kriteria Sokolov-Lyon, S1 di P1 sama dengan 28 kotak kecil dan gelombang R di sadapan P6 itu sama dengan 8 kotak kecil. Kita jumlahkan, ternyata adalah jumlahnya 36. Sedangkan batasan daripada LPH adalah lebih atau sama dengan 35, sehingga pada kasus ini telah memenuhi kriteria suatu left ventricle hypertrophy. Kemudian kita lihat lagi selanjutnya setelah kompleks QRS, yaitu segmen ST. Segmen ST pada semua sadapan tidak ada mengalami suatu ST elevasi ataupun ST depresi, normal untuk segmen ST. Kemudian yang terakhir adalah kita lihat morfologi daripada gelombang T. Ternyata di sini ada T inverted di sadapan 1 dan APL. Normalnya bentuk daripada gelombang T harusnya dia mengikuti daripada gelombang R. Bila mana gelombang R-nya itu tinggi atau kompleks QRS-nya itu predominan positif, mestinya gelombang T juga positif. Tetapi pada kasus ini kita lihat bahwa
Kompleks QRS di sadapan 1 dan APL, gelombang R-nya tinggi-tinggi, dia predominan positif, justru gelombang T-nya itu terbalik. Ini menandakan adanya suatu kemungkinan iskemia atau penyakit jantung koroner pada pasien ini. T inverted di sadapan 1 dan APL. Nah, ini adalah interpretasi EKG-nya, irama sinus, frekuensi 79 kali per menit, aksis frontal LAD, aksis horizontal clockwise rotation, dengan gelombang P memenuhi kriteria left atrial enlargement, interval PR-nya normal, kompleks QRS normal, bentuk daripada QRS memenuhi kriteria daripada LVH, segmen ST-nya normal, gelombang T inverted di sadapan 1 dan APL. Kesimpulan daripada EKG ini adalah irama sinus dengan heart rate 79 kali per menit, dengan memenuhi kriteria suatu left atrial enlargement dan left ventricle hypertrophy dan iskemia lateral. Ini adalah cara kita dalam melakukan interpretasi EKG secara sistematis. Ini adalah gambaran torak foto pada pasien ini. Ternyata memang CTR lebih dari 50%, kardiomegali, juga ada tanda LVH dan pinggang jantung yang menghilang, suatu left atrial enlargement, sehingga antara gambaran EKG dan polotoraknya sinkron. Dengan diagnosis kerja, heart failure, NIHA2, dengan suatu coronary artery disease, hipertensi heart disease, karena dia ada riwayat hipertensi dengan suatu LVH, dengan kecurigaan suatu mitral regurgitasi karena ada suatu murmur sistolik di apek, dan gambaran yang mendukung adanya suatu LAE dan LVH. Selanjutnya, untuk menegakkan diagnosis daripada mitral regurgitasi, kita lakukan planning, yaitu pemeriksaan ehokardiografi. Demikian cara kita melakukan interpretasi EKG berdasarkan kasus yang kita pelajari ini. Mudah-mudahan dapat memudahkan rekan-rekan sekalian dalam melakukan interpretasi EKG secara step by step.